Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari properti ada PANI. PANI direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 13.300, resisten hingga ke 14.400. Perbankan big cap tampaknya juga sudah direkomendasikan. BBCA supportnya di 7.800, resisten hingga ke 8.700. Saham produsen rokok Gudang Garam buy on weakness di 11.275 hingga 15.325, dan terakhir dari pakan ternak ada Java supportnya di 2.530, resisten hingga ke 2.840 rupiah per sahamnya. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke PANI terlebih dahulu Pak, dari properti, analisis dan pertimbangan baik dari fundamental ataupun teknikal, PANI masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, untuk PANI hari ini ditutup menguat Pak ya, 3% itu ditutup di 13.700. Nah, untuk PANI pertimbangannya adalah kita melihat setelah dia down 10 kemudian bergerak ranging Pak ya, itu cukup lama itu Pak, dari pertengahan September gitu ya. Nah, hari ini di sini kita melihat ada signal rebounding yang kuat Pak ya, dan untuk PANI ini boleh masuk di any price saat ini. Perhatikan level supportnya itu di 13.300, untuk level resistannya di 14.400 Pak, seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 13.700, menguat di 3,01%. Tadi dari sisi supportnya 13.300 ya Pak? Atau level buy on weakness di situ sekalian? Ya, sekalian Pak. Jadi kemungkinan Pak nanti hari Senin kalau melanjutkan penguatan, jadi bisa langsung buy on at the market. Kalau misalkan ternyata terkoreksi, boleh perhatikan level supportnya 13.300 cukup dekat Pak saat ini. Baik, ada 2 skenario ya. Kemudian target price di 1.440 itu target sampai kapan Pak Henry? Ya, kalau untuk PANI dengan rata-rata pedagang per hari itu sekitar Rp360. Ini target terdekat dalam satu pekan ini yaitu di resistannya Pak di 14.400, seperti itu Pak David. 14.400 untuk pekan ini, untuk pekan depan maksudnya Pak ya? Pekan depan, betul Pak. Oke, baik. Penutupan hari ini masih di 13.700. Ada 2 skenario tadi. Ketika melanjutkan penguatan bisa buy di harga di atas 13.700-an. Kalau melemah, support yang bisa diperhatikan di 13.300, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari PANI, Pak Henry, kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak. Anda juga rekomendasikan perbankan big cap BBCA. BBCA cukup menarik diperhatikan Pak. Di sepanjang 2025 BBCA membukukan nilai penjualan asing terbesar, kemudian secara year to date koreksinya juga sudah cukup dalam. Hari ini lanjutan pelemahan masih terus terjadi Pak, bahkan sudah diperdagangkan di level 7.900-an. Bagaimana Anda melihat posisi BBCA di tengah tekanan dalam yang terjadi? Ya, memang kalau secara teknikal BBCA ini mengalami tekanan jual Pak ya, cukup signifikan ya, setelah dia ranging Pak dari pertengahan Oktober gitu ya sampai dengan penutupan hari ini gitu ya. Tapi di sini kita justru melihat Pak ada peluang Pak untuk rebound ya nanti di pekan depan ya. Nanti Pak ya, apabila dibuka ya melanjutkan penutupan hari ini 8.000, ini besar kemungkinan akan rebound Pak untuk BBCA. Perhatikan untuk level support itu di 7.800, kemudian level resisten itu 8.700, bisa dijadikan sebagai target profit terdekat, seperti itu Pak David. Baik, arah sampai dengan akhir tahun Pak Henry, kalau di akhir tahun ataupun ketika indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor, perbankan big cap selalu hadir di sana sebagai penggerak utama. Tapi di sepanjang tahun ini agak cukup berbeda Pak. Bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham perbankan big cap ini tinggal beberapa hari perdagangan di tahun 2025 dengan posisi rekor tertingginya masih jauh dari posisi saat ini Pak Henry?
Ya, khusus untuk BBCA ya dan juga perbankan kita melihat di sini ada potensi penguatan Pak sampai dengan akhir tahun ya. Sekalipun ini sisa berapa hari lagi itu ya untuk penghujung tahun 2025. Kalau khususnya untuk BBCA sendiri kita melihat Pak ada potensi Pak kembali ke level 8.700 Pak sampai dengan nanti sebelum penutupan akhir tahun. Baik, dengan harapan rebound dari BBCA ya Pak. Sementara posisi Yes, betul. harga saat ini di 7.800, ketika mengalami penguatan di minggu depan, kemudian bisa langsung masuk, kemudian level support yang bisa diperhatikan di 7.800 rupiah per sahamnya. Dari BBCA kita beralih ke gudang garam Pak, buy on weakness juga, supportnya tadi di 11.275, resisten hingga ke 15.325. Analisis untuk gudang garam. Ya, untuk gudang garam walaupun kita melihat penurunannya dari awal November cukup signifikan dan hari ini kita melihat ada signal rebound ya Pak ya untuk gudang garam dan bisa masuk di posisi at the market apabila nanti awal pekan depan itu Senin diperdagangkan di penutupan hari ini ya 13.525 dan perhatikan level supportnya itu masih cukup besar ruangannya 11.275 kemudian untuk resistennya itu di 15.325 bisa dijadikan sebagai target sampai dengan akhir tahun Pak ini Pak. Baik, supportnya tadi di 11.275 Pak Hendri, cukup Iya, jauh, betul. cukup Iya, betul. lebar. Pertimbangannya Betul. seperti apa Pak untuk supportnya hingga ke 11.200-an? Ada pertimbangan tertentu tidak? Atau mungkin dari sisi teknikal ada hal-hal tertentu yang menyebabkan support gudang garam ada di 11.275? Ya, kalau untuk gudang garam kita melihat nih swingnya Pak cukup lebar. Tepat dan tarik gratis di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Tangannya di 11.275 kita melihat di sini ada support yang kuat yang terjadi berapa kali Pak di Oktober gitu ya. Pada saat menyentuh ini Pak boleh bilang dia rebound Pak gitu loh patternnya. Jadi kita melihat di sini support kuatnya itu di 11.275 seperti itu Pak untuk gudang garam. Oke, penutupan hari ini di 13.525 menguat di 0,56%. Dari gudang garam pemirsa kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari pakan ternak ada Java direkomendasikan buy on weakness. Tadi supportnya di 2530, resisten hingga ke 2840. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Java kita akan coba sama-sama update. Ya, menguat di 1,93% di 2640. Silakan Pak Hendri, analisisnya untuk Java. Ya untuk Java sendiri ini confirm Pak ya. Ini udah masuki zona hijau yang sebelumnya juga kita melihat ada sedikit pelemahan ya untuk kenaikannya udah sedikit slow down ya walaupun masih uptrend. Nah kalau untuk Java Complete sendiri confirm sekali lagi masih uptrend. Perhatikan level supportnya itu di 2530. Kemudian untuk level resistannya itu di 2840 Pak. Ini sampai dengan akhir tahun seperti itu Pak David. Ya, buy on weakness di level berapa untuk Java? Apakah di level penutupan hari ini atau mendekati support ke 2530 tadi Pak Hendri? Ya, jadi boleh Pak nanti hari Senin diperhatikan kalau misalkan ternyata dia terkoreksi gitu ya Pak ya, itu boleh beli di mendekati supportnya itu di 2530 seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya melanjutkan penguatan boleh buy at the market Pak di 2640 juga masih ideal seperti itu Pak. Ya, dengan target price tadi untuk Java ini mencapai ke 2.840 pemirsa. Iya, Ya, betul. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada PANI, BBCA, kemudian gudang garam dan juga Java. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,46%. Penguatannya terpangkas di level 8.660.499. Di mana secara intraday hari ini sempat dibuka di zona hijau di 8.651.766. Intraday tertinggi hari ini di 8680.041 dan di sepanjang perdagangan indeks harga saham gabungan sempat melemah ke level 8.500-an, tepatnya di 8.585.422. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan mencoba berbalik arah, sempat menguat ke intraday tertinggi hari ini, kemudian penguatan terbatas dan kondisi yang sama terjadi ketika penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, namun level 86 masih mampu dipertahankan. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita
Kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua di jelang libur akhir pekan kali ini. MNC 36 ditutup menguat di 1,27%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,69%, LQ45 menguat tipis di 0,15%. Kemudian saham-saham atau rotasi sektoral, maksud kami barang baku masih memimpin penguatan. Karena di sesi pertama pada siang tadi menguat di 4%, saat ini menguat di 5,52%. Daya dorong dari barang baku semakin tinggi pemirsa di sesi kedua. Energi menguat di 1,23%, teknologi hari ini melemah di 2,20%, MTEK dan Goto jadi pemberat, konsumsi non primer juga melemah di 1,23%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Bumi, transaksi hingga 3,7 triliun rupiah di 368. BRMS hari ini juga melesat 24%, transaksi hingga 2,9 triliun rupiah. Dewa 1,6 triliun rupiah dan Archie di 1,2 triliun rupiah. Kita akan coba lihat juga dari sisi kapitalisasi dengan market cap hari ini di 15.910,931 triliun rupiah pemirsa. Kemudian ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser. Dari teknologi ada Wi-Fi melemah di 3620, transaksi di 1,7 triliun rupiah. Bufa ditutup melemah di 1590, perbankan big cap 4820 BMRI, dan Goto kembali meninggalkan level 70, ditutup di 66 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda di perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Henry. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Hari ini juga cukup ramai yang masuk, Pak. Bapak Jason Yohan dari Jakarta, IMPC. Pekan depan arahnya kemana? Hari ini berbalik melemah, Pak. Sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum untuk IMPC. Oke, baik. Untuk IMPC Pak ya, ini Impact Pratama ya, hari ini melemah Pak ya, itu 2,64%, dia ditutup tadi di berapa tuh, 3680 Pak ya, untuk IMPC. Nah kalau untuk IMPC itu masih uptrend Pak ya, ini koreksi masih normal ya, walaupun hari ini terkoreksi, bisa diperhatikan Pak untuk level supportnya ada di 3850, kemudian untuk level resistannya ini tadi di 3820 Pak, seperti uji tapi nggak break, kemudian dia koreksi seperti itu Pak. Baik, selanjutnya menanyakan saham cuan, Pak. Saya akan coba cek ini. Ada Ermal dari Brebes, sudah ambil posisi di 2.700, Pak. Analisis untuk 1 minggu ke depan untuk cuan? Ya, untuk cuan ini masih koreksi normal Pak ya. Pada umumnya ini masih uptrend. Jadi 1 minggu ke depan dengan pergerakan rata-rata di 140 sampai dengan 150 rupiah ya. Cuan ini masih bisa Pak rebound nanti dilihat perdagangan hari Senin Pak ya. Kalau misalkan menguat ya Pak ya, itu bisa perhatikan level resistance-nya di 2790. Tapi ternyata kalau masih tetap terkoreksi, bersabar Pak, itu perhatikan support itu di 2430 Pak, seperti itu. Baik, ada Bapak Diki dari Malaysia, Pak Henry, yang menyaksikan live streaming kita, menanyakan Adaro, Pak, nyangkut di 1920, ada potensi ke 2000-an kembali tidak? Ya, kalau untuk Adaro ya di sini kita melihat masih kemungkinan downtrend Pak ya, tapi perhatikan Pak level supportnya di 1735 Pak ya. 1735 ini merupakan level support yang terkuat ya, kemungkinan bisa rebound Pak pada saat menguji di level 1735. Dan kalau misalkan sudah masuk posisi tadi ya, boleh perhatikan Pak level-level resistannya ya, yang pertama di 1905, kedua di 1940, seperti itu Pak David. Baik, kita ke Kerinci Jambi Pak. Ada Bapak Andra menanyakan saham WINS Pak, WINS, sudah ambil posisi di 470, hari ini hampir naik 2%. Apakah tetap hold atau jual Pak untuk WINS?
Ya, untuk Win sendiri hari ini ditutup di 446 betul Pak ya. Kalau untuk Win ini masih ranging Pak ya, masih ranging ya. Jadi bisa diperhatikan Pak untuk level-level supportnya di 446 yaitu penutupan hari ini. Kemudian level untuk resistennya ada di 484 Pak ya. Jadi bisa di hold Pak untuk Wins. Baik, Bapak Lutfi dari Demak. Pertanyaan selanjutnya, Indi punya harga di 1.900. Mohon analisisnya Pak. Ya, untuk Indi hari ini tutup cukup signifikan Pak, menguat 7,29%, ditutup di 1985. Nah, untuk Indi ini masih confirm Pak bisa melanjutkan penguatan Pak ya. Perhatikan untuk level resistannya cukup dekat Pak di 2080. Kemudian untuk level supportnya di level 1850 Pak, yaitu level low hari ini. Selanjutnya menanyakan saham grup Prayogo Pangestu Pak, hari ini berbalik mengalami pelemahan karena secara intraday tadi sempat menembus ke intraday tertinggi di 11.250 Pak, sudah punya di harga 10.050, masih bisa di hold tidak Pak? Ya, kalau untuk PTRO berbalik melemah tadi Pak ya, sempat mencapai harga tinggi 11.250. Nah, kalau untuk PTRO itu kalau misalnya mau di hold itu perhatikan untuk level supportnya Pak ada di level berapa, yaitu 10.900 Pak ya, 10.900 ya, cukup dekat dengan penutupan hari ini. Ya. Kemudian kalau untuk level resistennya tadi Pak yaitu di high-nya 11.250 seperti itu Pak. Baik, Adaro Mineral. Pertanyaan selanjutnya Pak, saya akan coba bacakan dari Bapak Ya. Laksa Baik. dari Kudus. Harga average-nya di 1.400 Pak. Iya, di 1.400 yaitu penutupan hari ini Pak ya. Jadi kalau untuk ADMR itu sendiri Pak, ini masih ranging Pak. Kan Pak ini sebagai harga range ya Pak, 510 sampai 615 ya. Jadi dilihat Pak kalau misalkan untuk investasi jangka panjang masih boleh di hold Pak ya. Kalau misalkan dia break 615 ini dengan rata-rata pedagang BIF itu sekitar Rp70, ini bisa Pak berpotensi menuju ke angka 920 lagi seperti itu Pak untuk BIF. Baik, Ibu Kristina dari Lampung menanyakan saham DMMX Pak. Support dan resistennya Pak Henry? Baik, untuk DMMX ya hari ini ditutup menguat Pak di 408 ya, menguat tipis. Nah, kalau untuk DMMX untuk level supportnya ada di 368, untuk level resistennya ada di 412 Pak, yaitu high hari ini. Oke, ambil posisi 402 masih di hold Pak. Iya, masih bisa di hold Pak. Ini Oke. masih ada room ya untuk menuju ke 412 seperti itu Pak. Baik, menanyakan saham CDIA Pak, ada dua penanya, Bapak Bambang Febria Mitro, average-nya di 1849, kemudian CDIA juga ditanyakan 1940, 1849, 1940 Pak, dari Bapak Bismar Sihohotang, dua-duanya dari Medan Pak. Silakan untuk CDIA. Ya, untuk CDIA ini koreksinya masih wajar Pak ya. Perhatikan level supportnya itu di 1740, kemudian untuk level resistennya di 2130 untuk CDIA. Jadi masih bisa di hold Pak untuk CDIA. Oke, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita ke Bali Pak, ada Ibu Aini. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Telkom, support dan resisten terdekat. Ya, Telkom ditutup melemah hari ini ya di 550. Nah, kalau untuk Telkom ini support terdekatnya ada di 3460 dan untuk resistennya ada di 3700 Pak untuk Telkom. Dari Balikpapan ada Bapak Christian menanyakan saham Toba Pak, nyangkut di 1100. Ya, untuk Toba ini hari ini tutup di 795 ya, menguat 1,27%. Nah, kalau untuk Toba ini Pak, ini lebih ke sideways ya Pak ya. Walaupun hari ini ditutup menguat ya, dengan pergerakannya yang cukup terbatas sekitar 20 sampai dengan 25 rupiah. Ini kemungkinan reboundnya masih ada Pak ya. Perhatikan untuk level supportnya di 785, kemudian untuk level resistennya di 830 untuk Toba Pak. Baik, terakhir singkat saja Pak, ada Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham Wi-Fi, hari ini koreksi dalam, support selanjutnya di berapa Pak? Ya, baik ya, ini cukup dalam Pak ya untuk koreksinya dia tadi di 3620 ya. Ini supportnya itu Pak untuk Wi-Fi sendiri ini di level 3000 berapa nih, bentar, ini di 3620 ya. Di 3000
3.500 Pak ini Pak kalau untuk WiFi. Iya. Oke, WiFi supportnya di Yes. 3.600 hari ini mengalami koreksi dalam di atas Yes, 14%. Iya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Masih ada beberapa pertanyaan, ada Bumi tadi kemudian juga menanyakan saham STA dan juga beberapa saham lainnya. Kami mohon maaf, waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Hendri, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat Terima selalu kasih, Pak. Pak. Ya, Baik. sehat selalu Pak. Ya, terima kasih ada Bapak Hendri Setiadi yang merupakan founder Mastermind Trader. Ya, pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.